Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Part selanjutnya, membersihkan syirik dari hati. Langkah 2, taubat dari syirik. Bagaimana taubat yang benar dan diterima? Hadirin yang dirahmati Allah, setelah menyadari kelemahan iman, langkah berikutnya bukan putus asa. Langkah berikutnya adalah taubat. Taubat bukan sekedar berkata astagfirullah. Taubat adalah kembali dengan hati, bukan hanya lisan. Banyak orang istighfar tapi hatinya belum berubah, masih bergantung, masih takut selain Allah. Taubat dari syirik lebih berat daripada taubat dari maksiat biasa, karena yang dibersihkan bukan perilaku tapi arah hati. Para ulama menjelaskan, taubat yang diterima punya syarat, bukan 1 tapi 4. Syarat pertama, penyesalan, bukan karena ketahuan, bukan karena takut manusia, tapi karena sadar telah melanggar hak Allah. Penyesalan dari syirik itu unik, karena sering kita berkata, aku tidak merasa berbuat apa-apa, padahal justru disitulah bahayanya. Menyesal bukan berarti hancur, menyesal berarti hidup, karena hati yang mati tidak menyesal, ia tenang dalam kesalahan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, penyesalan itu adalah taubat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Artinya, tanpa penyesalan taubat tidak ada. Syarat kedua, berhenti, tidak menunda, tidak menunggu waktu yang tepat, karena menunda berarti masih cinta. Kalau masih menyimpan jimat tapi berkata sudah bertobat, kalau masih percaya ramalan tapi mengaku sudah kembali. Taubat bukan kompromi, tidak ada setengah-setengah, tidak ada sedikit saja, karena tauhid tidak menerima sekutu. Allah berfirman, tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sungguh telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Siapa yang ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah, sungguh telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 256. Syarat ketiga, tekad, bukan janji kosong, tapi niat serius walau tahu diri ini lemah. Tekad itu bukan berarti yakin tidak jatuh, tapi yakin akan bangkit lagi kalau tergelincir dan terus kembali kepada Allah. Allah tidak menuntut kesempurnaan, Allah menuntut kejujuran dan istiqomah dalam kembali setiap kali jatuh. Syarat keempat adalah inti semuanya, ikhlas, bukan karena takut omongan orang, bukan karena tekanan keadaan. Obat dari syirik harus lebih ikhlas, karena syirik lahir dari hati, maka obatnya juga dari hati, bukan dari pencitraan. Allah berfirman, kecuali orang yang bertobat, beriman dan beramal soleh, maka Allah mengganti kejahatan mereka dengan kebaikan. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surah Al-Furqan ayat 70. Perhatikan ayat ini, bukan hanya diampuni tapi diganti. Inilah rahmat Allah yang luar biasa. Maka jangan pernah berkata, syirikku terlalu banyak, dosaku terlalu berat, karena itu bisikan putus asa dari syaitan. Allah membuka pintu taubat selama nyawa belum sampai tenggorokan dan matahari belum terbit dari barat. Selama itu harapan masih ada. Sekian untuk part video kali ini, kita lanjut di video selanjutnya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.